Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, jumpa kembali pada channel Barter Ilmu. Kali ini akan bahas tentang 4 langkah membuat latar belakang masalah pada penelitian tindakan kelas. Setelah kita mengetahui dan menemukan judul penelitian kelas, maka mari kita tuangkan dalam bentuk latar belakang. Bagaimana cara membuat latar belakang? Maka 4 langkah ini bisa menjadi gambaran bagi kita semua. Langkah pertama adalah pahami judul dan pisahkan masing-masing variabelnya. Nanti judul yang sudah Anda buat, pisahkan sesuai dengan variabel-variabel yang ada. Judulnya meningkatkan motivasi belajar siswa melalui metode bernyanyi di kelas 2 SDN 1 Jatisari Karawang misalnya. Nah, judul ini sudah dipastikan kita tentukan untuk dibahas, maka kita harus tahu mana variabel satunya, mana variabel 2. Variabel itu merupakan inti dari yang akan dibahas. Nah, jika kita lihat pada judul ini, variabelnya ada 2. Variabel pertama adalah motivasi belajar. Variabel 2 adalah pemanfaatan metode bernyanyi. Kedua variabel ini merupakan inti yang akan kita jelaskan menjadi sebuah latar belakang. Setelah itu, kita lanjut pada langkah kedua. Langkah kedua adalah jabarkan setiap variabel pada kondisi ideal dan realitas yang ada. Artinya, dari variabel-variabel itu kita angkat menjadi sebuah ragam narasi. Variabel 1 tentang motivasi belajar siswa. Motivasi belajar siswa yang Anda tampilkan nanti di latar belakang adalah motivasi dan pengertiannya dan juga pentingnya bagi manusia umumnya, termasuk bagi anak-anak saat belajar. Anda eksplorasikan, ditambahkan dengan teori ataupun pendapat. Misalnya, motivasi merupakan sesuatu yang penting bagi manusia. Misalnya, Anda paparkan di sini cukup 1 atau 2 alinea saja, tergantung kepentingan. Setelah ini dijelaskan, Anda mulai ke paragraf ketiga. Pentingnya variabel ini bagi anak, bagi perkembangan anak selanjutnya. Setiap anak harus mendapatkan perhatian, motivasi menjadi penyemangat anak belajar, dan lain-lainnya. Nah, pada paragraf 2 ini Anda jelaskan bahwa motivasi itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pendidikan misalnya. Nah, disinilah kondisi ideal itu muncul. Bahwa anak yang belajar harus selalu mendapat motivasi. Dan anak yang mendapat motivasi, dia akan belajarnya lebih semangat misalnya. Nah, ini sudah kondisi ideal. Nah, saat kita masuk pada paragraf 4, maka Anda mulai masuklah kepada wilayah gap. Wilayah masalah. Masalah yang tadi disebutkan itu adalah yang ideal. Nah, kalau sudah masuk ke paragraf selanjutnya, munculkan sebuah gap atau berbeda. Jelaskan adanya gap dengan kenyataan di lapangan, kondisi nyata di lapangan. Gunakan kalimat namun, tetapi, kenyataannya, dan seterusnya. Misalnya, motivasi selalu diberikan guru, tetapi semangat anak masih rendah. Kenapa ini terjadi? Nah, disinilah fungsi latar belakang akan mengungkap bahwa ini adalah sesuatu yang harus diteliti. Bahkan boleh saja ini kita tambahkan melalui sebuah keterangan ahli atau penelitian sebelumnya. Setelah kita membuat paparan tentang apa itu variabel, kemudian pentingnya variabel, kemudian jelaskan seperti apa yang ideal, dan juga di situ ada gap nanti di paragraf terakhirnya. Langkah ketiga adalah jelaskan hipotesis atau dugaan solusinya bisa menggunakan variabel 2. Jadi teman-teman semua, saat kita mau membuat latar belakang, selalu di dalamnya ada sebuah proses eksplorasi antara yang ideal
dengan kenyataan itu bertentangan. Nah, setelah kita menjelaskan itu, masuklah kita. Kalau kita misalnya menjelaskan bahwa lemahnya atau terjadi gap, maka Anda boleh jelaskan hipotesis atau praduga untuk menyelesaikan masalah dari penelitian yang sebelum-sebelumnya. Misalnya, tadi dijelaskan motivasi ini penting dapat memberikan semangat anak belajar. Namun kenyataannya motivasi masih lemah di sekolah kita. Nah, oleh karena itu perlu ada proses pendalaman misalnya. Bagaimana motivasi ini menjadi sesuatu yang bisa berguna bagi anak. Perlu ada sebuah solusi. Solusinya atau hipotesisnya perlu menggunakan metode yang lebih baik lagi. Untuk meningkatkan motivasi kita gunakan apa gitu. Nah, disinilah dijelaskan. Kalau kita misalnya meneliti tentang bagaimana kita meningkatkan minat belajar atau meningkatkan prestasi siswa, dan prestasi itu dicapai dengan pemanfaatan media misalnya. Berarti Anda jelaskan di sini hipotesisnya kenapa media ini menjadi sesuatu yang bisa jadi solusi dan nanti bisa ditindaklanjuti dengan pembuktian penelitian. Nah, makanya pada paragraf 6 nyatakan dalam sebuah pernyataan variabel 2 menjadi solusi variabel 1 secara prediksi dan hal itu akan dibuktikan melalui proses penelitian. Jadi kalimatnya bisa Anda munculkan bahwa motivasi itu penting bagi siswa, tetapi motivasi perlu ada sebuah media atau sebuah upaya agar motivasi itu betul-betul terasa oleh siswa. Salah satunya dengan menggunakan metode bernyanyi. Kita nyatakan, untuk bisa membuktikan bahwa metode bernyanyi bisa digunakan memotivasi anak, maka akan digunakan atau akan melakukan proses penelitian tindakan kelas untuk bisa melihat sejauh mana metode bernyanyi mampu meningkatkan motivasi siswa sebagaimana hasil penelitian sebelumnya atau teori-teori yang berkembang. Saya kira itu ya. Jadi 3 langkah ini kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus ingat variabel masing-masing. Yang kedua, kita susun paragraf sesuai dengan variabel tersebut masing-masing penjelasannya, termasuk adanya gap. Dan yang terakhir adalah nyatakan dalam sebuah pernyataan. Langkah keempat, baca kembali narasi dan edit latar belakang yang dibuat agar fix sesuai temuan masalah dan rencana penelitian yang akan dilakukan. Nah, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.